Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apotek akan mempresentasikan tugas besar dasar komputer yang bertemakan Sistem Informasi Apotek. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok Apotek. Untuk teman-teman saya, dipersilahkan bisa untuk memperkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia, NIM 211011002 dari kelas S1 PT 09A. Cita-cita saya menjadi orang yang bermanfaat. Saya Fadil Azhar Al-Farisi, NIM 211010008 dari kelas S1 TT 09A, cita-cita bekerja di bidang satelit. Perkenalkan, nama saya Sela Nugraini, NIM 211011012, kelas S1 TT 9A, cita-cita menjadi orang sukses dunia akhirat. Saya Mario Kevin Pratama Woy dengan NIM 211101020, kelas S1 TT 09A, cita-cita saya menjadi orang yang berguna bagi sesama. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Fitriani dengan NIM 211011021 dari kelas S1 TT 09A dengan cita-cita menjadi orang sukses dunia akhirat. Perkenalkan, nama saya Lorwani Saragi dengan NIM 211101023 dari kelas S1 09A. Cita-cita saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Bacana Robert Saragi dari kelas S1 TT 09A. Cita-cita saya menjadi orang yang berguna di masa depan. Berikut ini latar belakang dari sistem informasi apotek yang berbasis website. Di saat ini kehidupan manusia tidak terlepas dari dunia teknologi, karena teknologi merupakan alat yang paling dibutuhkan di masa kini dikarenakan mempermudah pekerjaan, salah satunya adalah komputer. Di setiap zaman komputer semakin cerdas dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Komputer ini dikembangkan oleh para ahli untuk mengembangkan teknologi berbasis sistem operasi mulai dari software, hardware, dan pendukung lainnya. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang dan khususnya pada bidang komputerisasi agar kita tidak termakan oleh teknologi yang kita ciptakan sendiri. Tujuan dari sistem informasi apotek berbasis website yaitu untuk menambah pengetahuan sebuah database aplikasi apotek berbasis website dan kinerjanya. Karena di masa perkembangan zaman ini banyak aplikasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan memahami sistem informasi dengan berbasis website agar menjadi lebih efisien dan memudahkan pengguna. Selanjutnya, ada kajian teori apotek serta use case diagram yang akan dijelaskan oleh Evi. Kajian teori apotek. Apa itu sistem informasi apotek? Sistem informasi apotek merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan serta pendataan informasi yang cepat dan tepat dengan memanfaatkan sistem yang telah dibuat. Tujuan dibentuknya sistem ini untuk mendapatkan kemudahan dalam pendataan hingga transaksi yang sedang berlangsung di apotek dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Pengertian apotek itu sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 adalah suatu tempat di mana dilakukan usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang apotek, yakni menetapkan bahwa tugas dan fungsi pokok apotek adalah: pertama, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Kedua, sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Yang ketiga, sarana penyaluran perbekalan farmasi harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Use case diagram.
Use case diagram merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengguna dan sistem serta memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem dan menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Karakteristik use case sendiri memberikan gambaran tentang dialog atau interaksi antara user dengan sistem komputer yang terbaca lewat coding. Sistem teknik use case dapat memperluas definisi interaksi sistem dan user. Berikut ini merupakan simbol-simbol dari use case diagram. Yang pertama ada aktor, yang kedua dependency, yang ketiga generalization, yang keempat ada include, yang kelima ada extend, yang keenam ada association, yang ketujuh ada system, yang kedelapan ada use case, yang kesembilan ada collaborations, yang kesepuluh ada node. Selanjutnya, ini adalah hasil dari use case diagram dari kelompok kami. Yang pertama adalah petugas melakukan login kepada sistem, lalu dilanjutkan pelanggan melakukan registrasi atau melengkapi data. Setelah itu, pelanggan memberikan nama obat yang dicari atau yang dibutuhkan sesuai dengan keluhan. Lalu petugas akan mengecek data obat. Apabila obat tersedia, maka petugas akan melakukan input data obat. Setelah itu, petugas melakukan transaksi dengan pelanggan. Setelah transaksi berlangsung, didapatkan laporan transaksi sehingga petugas memberikan laporan transaksi kepada pelanggan. Transaksi selesai. Selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Rina. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk, yang bertujuan untuk yang pertama, menganalisis dan desain pandangan statis aplikasi, yang kedua, menjelaskan tanggung jawab suatu sistem, yang ketiga, basis untuk diagram komponen dan penyebaran, dan yang keempat, untuk forward dan reverse engineering. Karakteristik kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Berikut merupakan simbol yang digunakan untuk membuat kelas diagram. Yang pertama ada generalization, yang kedua ada Merry association, yang ketiga ada class, yang keempat ada collaboration, yang kelima ada realization, yang keenam ada dependency, dan yang ketujuh ada association. Berikut adalah hasil kelas diagram. Yang pertama ada kelas petugas, yang terdapat atribut nama petugas, username, dan password, di mana operasi perilaku kelas petugas yaitu mengupdate informasi, kelola data obat, dan mengelola data transaksi. Dan yang kedua yaitu ada kelas pelanggan, yang terdapat atribut kode pelanggan, nama, dan alamat, dan operasi perilaku dari kelas pelanggan yaitu mengirimkan resep atau tanpa resep, kemudian melakukan transaksi. Dan yang ketiga yaitu ada kelas obat yang terdiri dari atribut kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah obat, yang kemudian berperilaku pengoperasiannya yaitu mengecek data obat dan stok obat. Kemudian yang terakhir ada transaksi. Kelas transaksi ini meliputi kelas petugas, pelanggan, dan obat yang menghubungkan satu sama lain yang terdapat atribut nama obat, nama pelanggan, nama petugas, tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Kemudian melakukan operasi perilaku yang menghasilkan input data transaksi, kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya, activity diagram akan dijelaskan oleh Aldo. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Urutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal, bertujuan untuk satu, menjelaskan tentang urutan aktivitas dalam satu proses. Yang kedua, dalam dunia bisnis, biasanya menggunakan activity diagram untuk modelingnya. Yang ketiga, memudahkan kita dalam pemahaman akan proses yang terdapat dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan salah satu cara perancangan yang terstruktur, sehingga memiliki kesamaan dengan flowchart ataupun data yang di-flow diagramkan. Dan yang terakhir, mengetahui aktivitas pengguna berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Simbol activity diagram ada 6,
yaitu activity, action, internal node, activity final node, decision, line connector. Nah, hasil activity diagram dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana pelanggan akan melakukan registrasi, menjelaskan keluhannya kepada petugas, dan petugas akan mengecek obat dan mencari. Jika obat itu tersedia, maka akan melanjutkan transaksi, dan jika obat itu kosong, akan mengulangi ke registrasi. Transaksi akan melakukan pembayaran, mencetak bukti pembayaran, laporan diterima, dan Selanjutnya ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Coach San. Sequence diagram adalah cara skenario yang membentuk, memvisualisasikan dan melakukan validasi bagi skenario teknis secara runtime. Sequence diagram bertujuan untuk menghubungkan antara requirement dengan tim teknis, dikarenakan film ini akan jadi mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. B. Menjadi diagram yang paling relevan untuk digunakan mengurai model deskripsi, use case menjadi spesifikasi desain. C. Analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. D. Menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan oleh sistem. Next. Berikut adalah simbol sequence diagram. Yang gambar pertama adalah aktor di class, gambar ketiga adalah boundary class, yang gambar keempat adalah control class, gambar kelima adalah a focus of control dan a lifeline, yang keenam adalah a message. Next. Berikut adalah hasil sequence diagram. Yang pertama, pelanggan melakukan pendaftaran. Dan setelah melakukan pendaftaran, pelanggan akan dimintai nama, alamat, kode pelanggan, dan data keluhan pasien. Setelah dimintai, pelanggan wajib melengkapi data. Dan setelah melengkapi data, petugas akan mengecek persediaan obat. Dan ketika obat tersedia, petugas akan meracik obat. Dan setelah meracik obat, bukan harga obat, dan beli kepada petugas transaksi, dan petugas transaksi akan memberikan harga yang harus dibayar kepada petugas peracik obat tadi. Sekian. Selanjutnya ada state chart diagram serta implementasi aplikasi yang akan dijelaskan oleh Fadil. State chart diagram merupakan model perilaku yang dinamis dari kelas secara individual maupun beberapa bentuk dari objek. Tujuannya untuk memodelkan behavior atau metode sebuah kelas atau objek dan memperlihatkan urutan kejadian sesaat yang dilalui oleh sebuah objek, transisi dari sebuah state ke state yang lainnya, yang berfungsi untuk digunakan mendeskripsikan perilaku sebuah sistem. Simbol dari state chart diagram ada state, initial pseudo state, final state, transition, association, dan node. Bisa dilanjut. Hasil dari state chart diagram ada dua sudut pandang, yang dari petugas atau admin dan pelanggan. Dari petugas, pertama melakukan login, terus melakukan validasi. Jika tidak terdaftar akan melakukan login ulang. Jika terdaftar, petugas melakukan input biodata pelanggan, kemudian cek data obat. Setelah itu masuk ke transaksi, terus logout, selesai. Dari sisi pelanggan, pertama pelanggan melakukan input biodata, kemudian validasi. Jika salah, kembali lagi ke input biodata. Jika benar, input nama obat, kemudian transaksi, selesai. Implementasi sistem informasi apotek. Yang pertama ada implementasi form login. Form login merupakan form pertama yang muncul apabila sistem dijalankan. Dalam form ini, petugas perlu memasukkan username dan password agar dapat menjalankan sistem untuk digunakan dalam pendataan maupun transaksi.
Kedua, implementasi form halaman utama. Form ini muncul setelah kita sudah login ke sistem. Di dalam halaman utama terdapat untuk memilih sistem apa yang akan dijalankan. Yang ketiga, implementasi form dashboard. Dalam form dashboard digunakan untuk mengetahui seluruh data yang ada di dalam sistem. Implementasi form petugas. Form petugas digunakan untuk menampilkan data petugas baik dalam penambahan data petugas, edit, hingga penghapusan data petugas. Berikut tampilan untuk menambahkan data petugas terdiri dari nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Dan ini untuk mengedit data petugas terdiri dari nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Yang kelima, implementasi form obat. Form obat berisikan data-data obat baik dalam bagian penginputan data obat, edit, hingga penghapusan data obat. Berikut tampilan dari penambahan data obat. Terdiri dari kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah obat. Dan ini untuk pengeditan data obat. Terdiri dari kode obat, nama obat, harga obat, dan jumlah obat. Yang keenam, implementasi form pelanggan. Form pelanggan digunakan untuk menampilkan data pelanggan baik dalam penginputan, edit, hingga penghapusan data pelanggan. Berikut tampilan web untuk menambahkan pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Berikut tampilan untuk pengeditan data pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Yang ketujuh, implementasi form transaksi. Form transaksi menampilkan data-data yang diperlukan dalam suatu transaksi. Berikut tampilan untuk penambahan data transaksi terdiri dari nama obat, nama pelanggan, petugas, tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Untuk edit transaksi terdiri dari nama obat, nama pelanggan, petugas, tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Yang terakhir, implementasi form keluar. Apabila form keluar diklik, maka akan kembali ke halaman login. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan analisis sistem informasi apotek, didapat hasil kesimpulan bahwa sistem transaksi di apotek ini mampu memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Sistem pendataan dan transaksi lebih mudah saat dijalankan oleh sistem dan mengurangi risiko kesalahan. Kemudian saran, dalam sistem ini dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan seperti menambahkan fitur-fitur, kecepatan sistem, bentuk desain yang memudahkan, dan yang lain sebagainya. Sehingga sistem yang ada akan semakin berkembang dan menjadi sistem yang lebih sempurna, yang semakin memudahkan dan mempersingkat penggunaan waktu. Setelah ini akan dilanjutkan simulasi sistem informasi yang telah kelompok kami buat. Baik. Untuk menjalankan webnya, pertama kita harus login dulu untuk bisa mengakses halaman webnya. Yang pertama ada tampilan login, username dan passwordnya bawaan dari database. Database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, setelah login kita akan masuk ke halaman dashboard seperti ini. Kemudian untuk simulasi transaksi, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini untuk menambah transaksi, dan ini ada tampilan untuk edit dan hapus data transaksi. Kemudian jika kita mendapatkan pelanggan, kita tinggal tambahkan transaksi aja di sini. Lalu akan muncul halaman untuk menambahkan transaksi yang terdiri dari nama obat, nama pelanggan, petugas,
tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Yang pertama ada nama obat. Nah, obat di sini ada dua pilihan. Yang pertama Votrix Premium dan Betadine. Obatnya baru ada dua karena belum kelompok kami tambahkan. Kita contohkan aja harganya nama obatnya Betadine. Kemudian nama pelanggannya ID Telkom Purwokerto, nama petugasnya Riva Semaivalgo, terus tanggal transaksi di tanggal 4 Januari 2022. Jumlah belinya semisal 5, terus jumlah harganya 5.000. Diskonnya kita kasih 0. Kemudian harga setelah diskon akan otomatis mengeluarkan harga secara otomatis seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, nanti dari local host-nya akan memproses data transaksinya yang telah ditambahkan. Kemudian untuk data transaksinya akan terdata di bagian sini. Misal kita edit data, kita bisa mengedit nama obatnya, nama pelanggannya, nama petugasnya, tanggal, jumlah beli, jumlah harga, diskon, dan harga setelah diskon. Jika kita hapus, maka data transaksi yang tadi akan terhapus. Ya, sekiranya cukup sekian. Waktu saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami atas presentasi dan simulasinya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.